warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas Allah. Kenapa bersyukur kita? Karena nikmat Allah. Dan kemudian juga tak lupa kita terus-menerus memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, jadi pertemuan kita ini membahas tentang Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji dalam Alhamdulillah itu ada 4 jenis pujian. Jadi di Alhamdulillah ada 4. Kan kita sering baca nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap sholat kita baca nih kan? Ya. Atau waktu kita habis makan baca Alhamdulillah. Kita turun dari kendaraan baca Alhamdulillah. Dapat rezeki Alhamdulillah. Lantas bagaimana sih Alhamdulillah itu sendiri? Maka ulama itu ada mengurai secara singkat bahwa yang pertama disebutkan cuma di situ Hamdun Qadim bi Qadim. Ini yang pertama. Pujian zat yang maha dulu kepada zat yang maha dulu. Siapa nih? Yang Qadim. Yang Qadim Allah. Kita Qadim itu tidak bidoleh sesuatu. Jadi Qadim itu tak berawal. La awal lahu. Jadi Qadim itu tak berawal. Kalau kita berawal apa kita? Kita berawal kan? Ya. Tapi kalau Allah tak berawal, maka Allah memuji akan diri sendiri. Allah memuji akan diri sendiri. Atau perhatian, apa contohnya? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah memuji dirinya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Apa itu? Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, coba pertanyaan. Kira-kira ini Allah mengetahui segala sesuatu tidak? Allah mengetahui sesuatu tidak? Besok kita ngapain? Ya kan? Besok kita tinggal di mana? Besok kita sekolah itu main-main atau tidak? Besok waktu sekolah itu tahu atau tidak? Kalau ngerti nggak nih? Ayo, kalau ngerti nggak nih? Ya bang, kalau ngerti nggak? Besok kita ngapain? Kalau tahu nggak nih? Tahu kan? Tahu. Nah, beda sama kita. Kalau kita besok kita ngapain nggak tahu kita. Tapi kalau Allah mengetahui, maka Allah memuji dirinya. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Kira-kira cocok nggak kalau memuji dirinya? Ada kan? Kalau kita memuji diri cocok nggak? Kita memuji diri nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang tak berdaya, kita makhluk yang tak punya apa-apa. Itu pertama. Yang kedua dari Hamdan Qadir di hadis. Sama itu dari Hamdan Qadir di Hamdan Qadir di hadis. Apa itu? Pujian zat yang madul kepada siapa? Hadis apa hadis? Makhluk. Kita ini makhluk bukan makhluk. Makhluk itu ada selain Allah. Bisa batu, bisa hewan, bisa malaikat, termasuk kita. Itu namanya hadis. Hadis itu akan berubah-ubah. Dulu kita ada nggak dulu? Dulu nggak ada. Kemudian diadakan, siapa mengadakan? Allah. Kemudian kita akan dibinasakan oleh Allah. Artinya kita ada perubahan. Dulu kita dalam perut mama, dari nutfah ya, nutfah, terus sampai menjadi alam kabudho, sampai ke seperti kita sekarang ini, berbentuk wujud seperti kita sekarang ini. Ada perubahan-perubahan. Coba kalian perhatikan, kalian punya nggak pas waktu waktu anak SD, TK, SD, SMP, sampai sekarang SMK.
Nah, kira-kira ada nggak perubahan pada postur wajah? Ada. Ada kan? Nah, sifat itu baru senantiasa berubah. Makhluknya, wa innaka la ala khuluqin azim. Pernah dengar? Wa innaka la ala khuluqin azim. Coba, Allah puji siapa nih? Kasihnya Nabi Muhammad. Dan betul Nabi itu mempunyai akhlak yang benar-benar tinggi, sangat agung. Nah, coba Nabi Muhammad, nah, ini kan di bulan berawal kan, kita pernah dengan nama Nabi kita. Nabi kita pernah dengar? Nah, Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi kita luar biasa, rasanya luar biasa, sampai kemudian Nabi itu pun mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sampai Nabi, pernah nggak kita mendengar bagaimana Nabi ketika tidak sholat itu diludahi? Pernah nggak dengar masalah itu? Nah, sering kan? Tapi suatu kali Nabi tidak sholat, rupanya tidak diludahi, dicari-cari. Kemana yang orang sedang menghindari saya? Dicari-cari, rupanya sakit. Coba kalau kita kira-kira, kalau kita dicaci orang, kita marah nggak? Marah kan? Apalagi sampai diludahin. Kalau diludahin kira-kira kita mau berantem nggak nih? Berantem nggak? Nabi nggak. Nabi malah orang yang menjadi mencaci didatangin. Dan itu akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi ke Taif kan? Ke Taif. Waktu dakwah ke Taif, bukan dikasih apa di isinya, tapi dilemparin batu. Lagi-lagi, Nabi menunjukkan akhlak mulia. Bagaimana ketika Nabi dilempar batu sampai salah satu ada 3 tangga, Nabi lagi-lagi memaafkan sahabat nih umatnya. Nabi berdoa nanti kalau hari ini mereka tak beriman, maka esok anak cucunya akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu mulia Rasulullah. Maka Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Paham ya? Paham kan? Jadi Hamdul Qadir, yang pertama Hamdul Qadir. Siapa itu Allah memuji akan dirinya. Yang kedua adalah Hamdul Qadir di hadis. Allah memuji siapa? Makhluknya. Salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian baru yang ketiga Hamdul hadis li Qadir. Nah, kita ini memuji siapa? Allah. Apa contoh ini? Waktu kita habis makan, apa yang disunahkan kita baca apa? Disunahkan Alhamdulillah. Bangun tidur, baca Alhamdulillah. Waktu kita habis minum, baca Alhamdulillah. Kenapa baca itu? Karena kita memuji Tuhan. Kita bisa makan, bisa kenyang, bisa minum, bisa hilang dahaganya. Siapa ngasih itu? Siapa ngasih? Allah kan? Makanya kita syukuri. Syukuri Bapak nih, kita bisa sekolah hari ini. Ya kak ya? Ya kan? Kita bisa sekolah ini. Badan yang sehat itu dari siapa? Allah. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nih contohnya di sini. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Tema nih. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, tetapi aku tak tahu apa yang ada pada dirimu. Nah gini, engkau tahu siapa nih? Allah tahu apa yang ada pada diri kita, baik diri jasmani atau diri yang batin. Nah ini bersih hati kita, Allah tahu. Allah tahu. Kita nggak bisa bohong. Bersih hati kita saja, goresan kita saja Allah tahu. Allah mengetahui. Tetapi jemaah ini kita tidak tahu apa yang ada pada Allah. Siapa yang tahu tentang Allah? Kan kita nggak tahu apa yang ada pada Allah, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu apa yang ada pada diri kita. Bahkan maaf, sepotong ke depan pun Allah maha tahu. Atau bahkan 20 tahun ke depan pun Allah maha tahu. Dengan siapa? Makhluknya. Maka tadi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang keempat. Ini keempat. Hamdul hadis li hadis. Nah ini kita ini memuji sesama kita. Contoh,
Misalnya nih, kalian dikasih kawan pulpen. Kenapa? Nak mencatat, catatan tak bisa, ya bang? Mencatat tak bisa, dikasih pulpen. Nah, kamu tak punya pulpen, tak punya. Ini dia, saya kasih pulpen. Nah, kita sampaikan apa ucapan? Ketika kalian dikasih kawan pulpen, apa ucapan kalian? Terima kasih. Kita pun bagi. Misalnya, Haikal, Haikal, bagus sekali kamu ya. Saya tak punya duit beli pulpen, kamu kasih pulpen sehingga saya bisa mencatat pelajaran baik. Kita memuji si Haikal. Kenapa kita puji Haikal? Karena kebaikannya. Nah, tapi semua ini kembalinya kepada Allah. Inti semua puji tadi kembali kepada Allah. Kenapa? Contoh. Ya kayak waktu kakak muji orang, nih ada orang dermawan, ada orang ngomongnya tuh sopan santun, gayanya pun lemah lembut. Nah, kita puji orang tadi, siapa kita tadi yang menjadikan orang bisa berkata sopan santun? Ya kan? Yang bisa menjadikan orang diam, tidak berusak-berusuk ketika belajar. Siapa nih? Pasti Allah. Maka intinya segala puji itu kembali kepada Sang Pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ya? Nah,